dilanjutkan dengan kegiatan ujian materi mata pelajaran jam ketiga. Kepada Pak Cabut kami kasih waktu. Baik, yang saya mau paparkan hari ini adalah apa yang saya sudah belajar dan saya ditugaskan untuk menyampaikan ini kepada seluruh komunitas saya sebelum saya menyampaikan kepada komunitas lain. Baik, kita langsung saja. Yang pertama di sini judulnya adalah pengelolaan aset sekolah yang berdampak pada murid. Kalau selama ini di benak kita, dalam mengelola sumber daya adalah seorang pemimpin yang mengelola sumber daya yang dimiliki dengan menerapkan pendekatan berbasis kekuatan aset, bukan kekurangan aset. Kalau kita berpikir kekurangan, maka kita tidak akan jalan-jalan ke depan. Yang kita berpikir hanya pesimis bahwa kita tidak bisa lakukan. Ternyata kalau kita berpikir berdasarkan kekuatan aset, maka sekecil apapun aset itu kita bisa manfaatkan untuk kepentingan sekolah, terutama kepentingan yang berdampak pada murid. Pemimpin pembelajaran dalam mengelola sumber daya merupakan tugas guru untuk mengelola ekosistem sumber daya yang ada di sekolah, di mana sebuah ekosistem sekolah merupakan hubungan interaksi yang saling berkaitan, dipengaruhi oleh faktor abiotik. Modal yang pertama adalah modal manusia, yaitu ada kepala sekolah yang mana adalah seorang pemimpin komunitas, yang kedua adalah dewan guru sebagai pemimpin pembelajaran, yang ketiga pegawai tata usaha, yang keempat security, yang kelima badan pengurus komite, dan yang terakhir adalah murid. Ini adalah contoh modal-modal manusia yang ada pada komunitas yang dapat membantu perkembangan pendidikan dalam dunia pendidikan. Perlu modal sosial ini. Modal sosial itu apa? Bagaimana sekolah mampu membangun hubungan dengan berbagai pihak yang dapat membantu sekolah dalam mengakomodir kebutuhan sekolah. Kita sudah lakukan. Sangat banyak yang sudah kita lakukan. Contoh, ketika bekerja sama dengan pemerintah, baik itu bupati, desa, camat, anggota DPR, WFI, pihak keagamaan, diaspora, dan banyak hal lagi yang kita sudah pernah bangun dari sekolah ini. Contoh yang kita sudah pernah lakukan adalah ketika kita melakukan kejuaraan karate KKI di SMA Negeri Konfat. Dengan cara kita membangun hubungan sosial dengan pihak lain, maka kita akan mendapatkan bantuan yang sifatnya untuk mendukung sekolah ini. Pihak WFI, sebelum pemerintah mengucurkan dana untuk WFI, sebelum pemerintah mengucurkan dana untuk membantu masyarakat dalam hal penanganan COVID-19, tentu WFI terlebih dahulu telah melaksanakan itu. Salah satu contoh, Wahana Visi Indonesia membantu sekolah kita pengadaan barang, pengadaan APD untuk membantu sekolah kita dalam penanganan pandemi COVID-19. Ini merupakan salah satu contoh konkret yang pernah terjadi di lembaga kita ini, dan ini adalah bagian contoh daripada bagaimana kita menanam jagung panen sapi. Itu bagaimana kita menerapkan kegiatan kokurikuler. Anak sudah belajar pada aspek intrakurikuler, saatnya dia bagaimana anak itu lebih menekankan ilmu atau pengetahuan yang sudah didapat di kelas dengan berpraktik di luar kelas untuk meningkatkan pemahaman anak. Yang berikut contohnya ada di sini, tanam jagung panen sapi, pemanfaatan lahan tiru di lingkungan sekolah menjadi dapur hijau. Yang kelima, modal politik. Sekolah memang kerjasama dengan organisasi luar sekolah yang dapat memberikan kontribusi ke sekolah, terutama yang berdampak pada murid. Contoh, anggota Polsek memberikan pelatihan PBB, Persatuan Baris Berbaris, atau memberikan sosialisasi tentang kenakalan remaja. Yang berikut ada contoh, ini sangat sensitif berbicara tentang modal finansial, karena kita berbicara tentang anggaran sekolah. Di sekolah kita ini ada beberapa mata anggaran. Yang pertama, anggaran saya pertama yaitu dari dana BOS. Bagaimana dana itu hadir? Dana itu sifatnya demokrasi, dari, oleh, dan untuk siswa.
karena dana yang hadir ke sekolah itu dari siswa, oleh siswa, dan harus diperlakukan untuk siswa. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya adalah yang pertama, memfasilitasi proses pelaksanaan pembelajaran dengan menyiapkan alat dan bahan yang berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi dan pada kegiatan akhir pembelajaran atau ujian. Pembelajaran berdiferensiasi otomatis kita sangat butuh alat peraga, kita sangat butuh bahan-bahan yang dapat membantu kita sebagai guru untuk menerapkan pembelajaran di kelas. Yang berikut, memfasilitasi guru dan siswa ketika pergi belajar ke tempat sumber belajar. Contoh, sumber sejarah, studi banding ke masyarakat yang memiliki kolam ikan. Itu bagaimana cara sekolah yang mungkin isi bensin di motor kah atau bayar ojek kah, bukan bayar untuk jalan, tapi bagaimana dia difasilitasi agar guru itu atau guru kita yang ada di sini dapat menjalankan tugas kita dengan nyaman. Kan tidak mungkin kita tarik dari saku terus. Yang berikut, ujian untuk mata pelajaran yang ketiga, tetapi ya kita menghemat-hemat waktu, memanfaatkan dengan baik. Saya memberi kesempatan, saya batasi ya, hanya untuk 3 orang penanya, bisa langsung dengan Pak Jeffrey atau kebetulan karena ada dengan Mama Kepala Sekolah, kita bisa sama-sama sharing. Yang ingat tujuannya adalah demi kemajuan pendidikan di SMA Negeri Kampatu. Maka pada kesempatan ini saya memberi kesempatan kepada 3 orang. ini adalah hasil belajar yang kami dapat selama kurang lebih 6 bulan. Dan yang terakhir, saya mengajak kita semua, kalau bisa kita semua ikut belajar dalam kegiatan program guru penggerak. Karena ilmunya sangat bagus, ketika kita tahu ilmunya, maka tidak akan ada yang namanya konflik horizontal maupun vertikal. Terima kasih, salam dan bahagia, shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salve, om swastiastu, namo buddhaya. Selamat siang.